Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, dimohon para peserta untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Untak. Diharapkan seluruh peserta bernyanyi secara seksama.
Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Pelaksana Sosialisasi KRS 2024. Kepada Saudari Dea, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Dr. Ufi Pristiana MSI selaku Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya. Yang saya hormati Bapak Angga Duta Hatmaja Eskom MM selaku Kepala Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya. Yang saya hormati Muhammad Nur Sakim selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Untak Surabaya. Yang saya hormati para panitia serta peserta sosialisasi KRS 2024 yang saya banggakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ulfi dan Bapak Angga yang telah bersedia hadir untuk menjadi pembicara pada kegiatan sosialisasi KRS tahun 2024 ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah melangsungkan kegiatan ini, serta selamat datang saya ucapkan kepada semua peserta sosialisasi KRS 2024. Semoga dengan adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh Himajemen ini dapat membantu dan memberikan informasi kepada setiap mahasiswa-mahasiswi terkait penyusunan KRS atau perwalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan oleh Kepala Laboratorium. Kepada Bapak Angga, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Ufi Pristiana MSI selaku Kaprodi Manajemen. Kedua, yang saya hormati Mas Nur Sakim selaku KIMA Manajemen dan Ketua Panitia Penyelenggaraan Sosialisasi KRS. Acara ini adalah acara sosialisasi terkait KRS, yang mana akan ada beberapa materi atau beberapa yang harus disampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan dapat dimengerti oleh seluruh mahasiswa dari Prodi Manajemen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Kepala Program Studi Manajemen. Kepada Ibu Ulfi, kami persilakan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Ibu ya? Makanya ya. Oke. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu meskipun melalui Zoom. Ini tujuan melakukan kegiatan ini sesuai yang diharapkan oleh Ketua Panitia. Pelaksanaan sosialisasi KRS ini adalah untuk memberikan informasi kepada mahasiswa yang insya Allah nanti perwaliannya akan dilaksanakan tanggal 7 dan 12. Tanggal 7 hari Rabu, karena 8-9 libur, kemudian 10-11 itu Sabtu Minggu, sehingga dilanjutkan pada tanggal 12. Ini kesempatan baik bagi kalian untuk langsung berkonsultasi dengan dosennya ya nanti. Kemudian yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan nanti bagaimana proses perkuliahan atau proses perwalian untuk semester-semester yang berbeda. Berbedanya di mana? Semester 2 masuk ke semester 1 masuk ke semester 2 dan semester 3 masuk ke semester 4. Ya. Karena sekarang adalah genap. Yang Ibu jelaskan sekarang untuk semester 2 dulu. Ada peserta semester 2? Masuk semester 2 angkatan 23 ya? Angkatan 23. Nah, untuk mahasiswa angkatan 23 yang sekarang masuk semester 2, kalian tidak perlu perwalian ke dosen. Kenapa? Karena untuk angkatan 23 atau semester 2 di sini, kalian masih paket.
tapi paket pun dilihat dari IP yang kalian peroleh sesuai dengan kebijakan dari universitas. Jadi ada yang bisa mendapat, karena maksimal 20 ya, paket maksimal 20, tidak boleh lebih dari 20 SKS. Jadi bagi kalian yang masih semester 2, untuk semester ini tidak perlu bingung, karena otomatis saudara akan mendapatkan KRS. Tapi kapan KRS itu akan kalian terima? Nanti setelah semuanya selesai KRS. Pasti akan dapat KRS. Dan bisa kalian buka di Siakat. Ya, gitu ya, angkatan semester sekarang masuk semester 2. Yang mata kuliahnya adalah pengantar manajemen, pengantar filsafat ilmu, kemudian statistik, dan satu lagi pengantar akuntansi biaya. Itu kalian pendidik ekonomi. Kemudian untuk makalah MKU-nya adalah pendidikan agama, patriotisme, ya, itu yang harus kalian ikuti. Jadi sekali lagi untuk angkatan yang semester 2 tidak perlu perwalian, kalian tinggal menunggu di Siakat nanti. Tapi kalau kalian ingin ketemu dengan dosen wali, di mana kalian bisa melihat nama dosen walinya, kalian buka Siakat, kemudian kalian lihat di KRS di pojok kanan atas ada nama dosen walinya siapa. Itu ada dosen wali kalian. Kenapa harus tahu itu? Karena dosen wali itu adalah dosen yang akan membimbing kalian selama kalian kuliah di Untak. Ya, harus tahu. Dan mungkin perlu juga kalian supaya tahu, karena dosen wali juga ada yang online, ada yang offline. Kalau ingin ketemu, janjian dulu dengan dosen wali. Bu, saya ingin ketemu, kenapa? Untuk minta tanda tangan dari tanda tangan KRS yang kalian print. Ya, di print. Nah, itu yang semester 2. Jadi semester 2 sekarang masih bisa tenang karena pasti akan dapat kelas. Tidak mungkin tidak dapat kelas. Nah, sekarang yang baru, memang betul-betul baru harus perwalian, itu adalah setelah 3 kemarin sudah, sekarang masuk semester 4. Mata kuliah semester 3 sudah kalian tempuh semuanya, IP-nya mudah-mudahan baik semuanya sehingga bisa mengambil 24. Tetapi di semester 3, SKS yang bisa kalian tempuh sesuai dengan kurikulum yang ada, itu hanya 21 kalau tidak salah. Terus lebihnya bagaimana, Bu? Saya mengambil mata kuliah apa gitu ya. Karena untuk semester 3 yang masuk ke 4, 5 masuk ke 6, 6 masuk ke 7 gitu ya. Sistem perwaliannya adalah bursa. Nah, ini yang kadang-kadang mahasiswa itu rebutan mengambil kelas. Insya Allah nanti Ibu akan mengirimkan di web karena semua informasi nanti itu akan Ibu masukkan di web, termasuk jadwalnya, mata kuliahnya, sehingga saudara sudah persiapan. Insya Allah nanti besok pagi akan Ibu share di web. Silakan buka web Prodi. Tahu ya web Prodi? Apa web Prodi? Nggak tahu? Nanti biar di chat di sini, di chat Zoom ini akan ditulis apa web Prodi. Silakan kalian buka. Di sana akan banyak pengumuman yang bisa kalian ikuti, termasuk perwalian, termasuk jadwal, termasuk, nah ini udah di-share oleh Pak Angga ya. Jadi kalian boleh membuka itu, di sana ada banyak sekali informasi-informasi dari Prodi tentang apa yang akan kalian lakukan dan informasi kegiatan-kegiatan Prodi. Seandainya kalian punya kegiatan, boleh dimasukkan ke dalam web itu, izin Pak Angga, ya. Oke, itu. Dan sekarang kembali ke perwalian. Nah, untuk perwalian di sini semester masuk 4, masuk 6, masuk 7, masuk ke 6 ya, masuk ke 6 itu bursa. Sekali lagi itu bursa. Silakan kalian lihat jadwalnya di web. Insya Allah besok akan Ibu share besok Pak Angga bisa di-share ya untuk jadwalnya. Oh, sudah di-share. Oh, sudah di-share oleh Pak Angga, malah Ibu tidak tahu. Ya, silakan buka di web itu jadwalnya semua mata kuliah yang ada. Khususnya semester 2 sudah ada 2 paket Ibu katakan tadi, semester genap ya. Nah, Bu, bagaimana Bu kalau seandainya saya ingin mengulang di semester ganjil? Kalau ingin mengulang, Ibu menyiapkan masing-masing mata kuliah itu ada yang 1 kelas, ada yang 2 kelas.
Ya, ada 2 kelas. 1 kelas pagi, 1 kelas sore. Itu. Ya. Jadi kalau misalkan kalian itu akan apa namanya? Sisik sebentar. Oh, Mas gak enak aku Mas ngomong dinteni. Ya. Oke, ya wis Ibu. Ya wis. Nanti Ibu tunggu anunya ya, MOU-nya ya. Kalau sudah di anu ya, MOU diproses di sana. Yo, sik. Nah, maaf, ini ada kakak kelas kalian akan magang, ya. Nah, kemudian mengenai mata kuliah, tadi Bu katakan, bagaimana Bu kalau saya sekarang boleh ngambil 24 SKS, padahal di jatah di kurikulum itu hanya 21 SKS, berarti saya kurang 3 mata kuliah, 3 SKS, gitu ya. Kalian boleh memilih bebas mata kuliah di semester 5 atau mengambil mata kuliah di semester 6. Asalkan secara keilmuan itu sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti. Ya. Contoh misalkan kalian semester 4 21 SKS, kemudian 20 kurang 3 SKS, kalian boleh di semester 5 ada pasar modal. Kenapa boleh diambil pasar modal? Karena di semester 3 kalian sudah menempuh manajemen keuangan. Boleh mengambil kombinasi bisnis. Kenapa? Karena sudah mengambil bahasa Indonesia, mengambil kewirausahaan. Itu boleh, silakan diambil situ. Alangkah baiknya kalau kalian itu konsultasi ke dosen wali. Karena dalam dosen wali harus mengisi logbook untuk perwalian. Atau bisa juga kalian perwalian melalui siakat. Di siakat itu ada menu untuk dosen wali, untuk perwalian mahasiswa. Selama ini tidak ada yang mengisi. Kenapa? Karena mahasiswa tidak pernah perwalian lewat siakat. Sebetulnya fasilitas itu sudah disiapkan oleh universitas untuk perwalian melalui siakat. Silakan. Nanti misal kamu tidak direspon dosen wali, silakan kalian kan punya grup perwalian, grup dosen wali kan? Nah, itu kalian chat dosen walinya, Bapak Ibu maaf saya sudah perwalian lewat siakat, mohon dicek gitu. Ya, karena itu memang merupakan salah satu penilaian dalam akreditasi di manajemen. Salah satunya adalah IT dengan melakukan perwalian melalui siakat. Jadi silakan Mas Hakim tolong diinfokan ke teman-temannya juga, diingatkan lagi, meskipun saat ini sudah Ibu mengingatkan tapi kadang-kadang lupa gitu ya. Jadi wali juga Ibu ingatkan bahwa bisa melalui siakat dan sudah Ibu informasikan ke dosen wali. Itu. Jadi bagi kalian baik semester 4, semester 6 ada kelebihan SKS, silahkan boleh mengambil pada semester selanjutnya. Karena Ibu selalu menyiapkan kelas. 1 pagi, 1 sore. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kalian tidak mendapatkan kelas Ibu? Nah, Ibu dibantu oleh himpunan dan Mas Hakim dan teman-temannya. Nanti pada hari Rabu tanggal 7 itu ada posko KRS. Ya, ada posko KRS. Ibu minta karena selama ini pengalaman kalian mendaftarkan di posko untuk mendapatkan kelas. Tetapi ternyata saudara sudah mendapat kelas. Karena kalau sudah daftar di posko, yang bisa memasukkan ke siakat itu prodi. Sehingga kalau kalian sudah mendapatkan kelas, tolong informasikan di grup. Ibu maaf saya sudah dapat kelas, jadi Ibu coret. Karena kalau enggak satu-satu nanti ternyata sudah double semuanya. Saudara akan dapat jumlah kelas yang double gitu. Mata kuliah sama, kelas sama tapi mata kuliahnya sama, kemudian kelasnya beda. Ada seperti itu. Ini pengalaman yang terjadi. Ya. Jadi kalian usahakan sehari sebelumnya saudara cek dulu ke dosen wali bimbingan, kemudian baru kalian bisa perwalian. Perwalian untuk ekonomi tadi Bu katakan tanggal 7 jam 6 sudah mulai dibuka pagi. Ya, tanggal 7 pagi jam 6 sudah dibuka. Silakan saudara langsung buka siakat untuk memasukkan mata kuliah yang kalian inginkan. Tuh. Itu ada beberapa yang proses perwaliannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk yang perwalian ada pertanyaan kira-kira sebelum dimasuk ke MBKM? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Bu, untuk yang kelas online itu gimana, Bu?
Oh, kalau itu ya itu masuk MBKM Mas nanti Mas. Itu masuk MBKM ya. Masuk MBKM. Ini proses perwalian dulu. Tapi gini, prinsipnya semua mata kuliah itu sekarang wajib diprogram. Ya, mungkin ada semester kemarin ada beberapa mahasiswa yang untuk PMM, ya PMM kemarin yang ada di mana? Trunojoyo, kemudian ada di Umsida, kemudian ada di Madiun kemarin yang ikut MM, kalian tidak perlu perwalian di KRS. Tetapi kebijakan baru sekarang, semua program atau semua MBKM itu harus diprogram, baik itu online ataupun offline. Wajib. Jadi kalau tidak diprogram, maka kalian tidak akan mendapatkan tempat untuk nilai kalian yang nanti dikonversi. Oke, lanjut. Jadi berarti perwalian tidak ada masalah. Sekarang Ibu masuk ke MBKM. Permisi, Bu. Bu. Permisi Ya. Bu, mau nanya. Nasa, Aurelia. Bu, permisi, saya kan dari kelas internasional. Apakah kami juga ada KRS-an perwalian? Ada. Kelas IN itu tersedia. Soalnya saya pernah dengar dari cutting itu katanya kalau internasional tuh sudah dipaketin sampai lulus, Bu. Oh, enggak. Karena kenapa? Dulu awalnya iya, ya. Dulu awalnya iya. Tetapi dengan perkembangan peminat dari kelas internasional itu banyak, sehingga sekarang setiap semester itu ada kelas untuk kelas internasional. Sampai seminar pun ada. Jadi kalian bebas memilih. Cuman kelasnya terbatas dan jadwalnya sudah Ibu atur supaya tidak crash. Karena IN hanya satu kelas. Ibu tidak buka 2 kelas, IN 1 kelas. Jadi semester ini mata kuliah apa? Yaitu semuanya sudah Ibu atur jadwalnya, tidak akan crash dengan mata kuliah lain. Gitu ya Mbak Nasya ya. Kalau IN karena khusus ya, jadi kalau misalkan ada permasalahan apa yang sementara ini berusaha sudah tidak crash lagi untuk kelas IN, sehingga nanti insya Allah tidak akan crash. Ya. Terima kasih, Bu Ulfi. Ya. Ada lagi mau tanya? Saya Bu, Ya. Arsil. tadi kan Ibu udah jelaskan kalau yang di semester 5 itu yang bisa diambil kan pasar modal ya Bu. Kalau misalnya saya ambil etika bisnis bisa tak Bu? Boleh, makanya Ibu bilang boleh semester 5, boleh semester 6, asalkan di awal keilmuannya sudah kalian ikuti. Oh, Ada oke, kewirausahaan. Bu. Bebas, saudara milih bebas, tidak apa-apa. Ya. Oke. Tidak harus Makasih, Bu. tidak harus pasar modal yang kalian ambil, boleh yang lainnya. Oke, silakan lagi ada siapa? Bertanya Bu, izin bertanya Husen. Siapa dulu ini? Siapa? Husen. Siapa? Husen. Dwi. Siapa Pak? Husen Bu. Oh, Husen cari. Ya. Dwi Indra mana Dwi Indra ini? Oh, di Ibu udah ada. Oh, Dwi Indra itu angkat tangan kisi. Dwi Indra dulu, Ge. Ayo Dwi Ya. Indra. Baik, Bu. Saya mau tanya, kan saya mengikuti magang mandiri itu 4 bulan. Terus tadi saya konfirmasi sama Pak Angga itu mengenai matkul-matkul yang dikonversi untuk semester 6 ini. Jadi yang mau saya tanyakan itu semisal ada matkul yang yang dikonversi, tapi kita bisa kemungkinan untuk masuk kelas tersebut, Bu. Apa bisa, Bu? Bisa. Boleh. Makanya ini masalah MBKM ya, Mas ya. Nanti masalah MBKM itu. Husen, masalah MBKM atau perwalian, Husen? Perwalian sekaligus MBKM juga, Bu. Ya, apa? Ya. Apa perwaliannya? Perwaliannya kan Husen barusan selesai mengikuti PMM di Umsida ya, Bu. Total SKS yang dikonversi 20. Nah, di semester 6 ini Husen mata kuliah jumlah total mata kuliahnya itu ada 7. Total SKS-nya 18. Sedangkan Husen mau ambil mata kuliah konsentrasi itu boleh apa tidak, Bu? Kamu semester berapa, Mas? Semester 6. 5 Masuk semester 6. Boleh. Ya. Jangan konsentrasi dulu. Semester 6 itu Ibu arahkan ke mata kuliah seminar. Konsentrasi kan ada seminar. Ada 4 ya konsentrasi ya.
Ada Iya, 4 Bu. konsentrasi, ada seminar, ada praktek, kemudian ada 2 mata kuliah konsentrasi. Kenapa Ibu arahkan mengambil seminar? Karena nanti syarat untuk skripsi itu adalah seminar. Jadi semester 7, dosen bisa mengambil skripsi misalkan plus seminar. Tidak boleh seminar. Jadi syarat mengambil skripsi adalah lulus mata kuliah seminar. Ingat ya itu ya. Tidak boleh bersama-sama ngambilnya. Jadi contohnya Husen ambil konsentrasi keuangan ya, Bu. Nah, itu Husen Ya, ambil seminar keuangan betul. keuangan lebih dahulu ya, Bu. Iya, betul. Baru kemudian nanti mata kuliah dengan skripsi itu boleh mata kuliah yang pendukung seminar, pendukung lainnya. Seperti Kalau teori portofolio, kemudian keuangan internasional. baik, Bu, terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Mata kuliah perilaku konsumen apa belum ada bukti lampiran. Aku apa kalau masih nanti ya. Oke. Jadi Mbak Sani ya. Oh, anu Bu Siti, saya Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ya, Ibu, saya izin bertanya. Hakim. Ya, saya ingin bertanya, Ibu. Untuk KKN itu pendaftarannya bagaimana, Ibu? Apa waktu perwalian juga atau bagaimana? KKN itu mata kuliah enggak? Bukan. Kok isu bukan itu loh? Ya, Makanya satu-satu. Tapi di siakat pedoman. itu kok nggak ada, Bu, ya? Lah, karena apa? Karena jatah kita mulai tanggal 7, Mas. Sekarang itu jatahnya untuk fisip dan untuk psikologi. Hari ini perwaliannya tidak akan dibuka oleh BAR. Nanti pada saat kita perwali tanggal 7 dan tanggal 12 itu pasti akan dibuka. Jadi KKN itu wajib diambil dan harus masuk ke KRS. Masuk dalam perhitungan IP. Itu semester 6. Ya. Nah, kalau kalian sudah mendaftar di KKN dan keluar di siakat, di KRS kalian keluar, baru kalian mendaftar di LPPM. Itu prosesnya seperti itu. Nah, perlu Ibu informasikan bahwa KKN itu ada 2. Kalian ya, pertama adalah KKN yang reguler dan KKN yang non-reg. Kalau yang reguler itu 12 hari. Pelaksanaannya setelah UAS. Ya, tanggal 10 Juli. Ya. Sedangkan yang non-reg itu berjalan 3 bulan. Tapi pelaksanaannya hanya hari Sabtu dan hari Minggu. Akan selesai sebelum ujian UAS. Ini Ibu, kenapa informasikan? Ini khusus untuk kalian yang program skripsi sekarang. Kalau mengambil KKN, jangan yang reguler, tetapi yang non-reg, supaya kalian bisa ikut ujian skripsi. Kalau kalian ikut yang reguler, maka jadwal ujian skripsi nanti bersamaan dengan pelaksanaan KKN, maka saudara belum dapat nilai. Gitu. Jadi kalau KKN khusus KKN ya, khusus KKN itu jangan mengambil yang reguler, tapi mengambil yang non reguler. Memang biayanya lebih mahal ya, Pak Angga ya, lebih mahal. Mbak, bedanya berapa? 250 kalau nggak salah. 150-an. Ya, antara segitu tapi lebih mahal ya. Itu yang khusus yang skripsi. Nah, bagi yang mengambil skripsi, nah mulai semester kemarin sudah ada peraturan dari Pak Dekan bahwa kalau kalian belum menempuh semuanya mata kuliah, tetapi akan mengambil skripsi itu boleh. Syaratnya hanya ada 3 mata kuliah tambah 1 yang mengulang. Jadi total ada 4 mata kuliah yang boleh di program bersamaan skripsi. Khusus bagi akan program skripsi. Boleh mengambil mata kuliah maksimal itu 4 mata kuliah baru dan mata kuliah perbaikan nilai. Kalau harusnya 3 ya. Harusnya 3.
dekan di dalam rapat senat itu 3 mata kuliah. Jadi kalau ada yang 4 mata kuliah, tadi Ibu katakan itu mengulang, maka harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh kalian sebagai pemohon, prodi, Ibu atau Pak Angga, dan dekan. Itu baru diizinkan mengambil program skripsi. Jadi sebetulnya secara aturan, secara kebijakan fakultas itu hanya 3 mata kuliah yang boleh kalian program bersamaan dengan skripsi. Itu yang khusus angkatan 21, 20, 21, dan 19. Yang semester ini sudah terakhir untuk bisa mengambil skripsi. Gitu. Kemudian ada yang mau Saya tanya? Bu izin bertanya. Ya, Saya Rizky. Bu. Ya, Rizky dulu. Berarti untuk semester 6 boleh ambil konsentrasi ya Bu, sama praktikum ya Bu, sama Boleh seminar. seminar. Tapi untuk seminar belum ada yang keluar Bu di KRS. Itu kapan ya Bu keluarnya? KRS. Seminar belum keluar. Ya yang di seminar belum ada Bu di KRS. Ya wes, pokoknya seminar. Pak, Ibu lihat, Ibu cek lagi ya, Ibu karena nggak bisa buka ini sekarang. Seminar ada kan? Ada seminar, coba Ibu cek lagi nanti. Ya, oke, ya baik, Ibu cek lagi mata kuliah seminar, cekkan kita di situ. Oke, Bunga? Ya, Bu mau tanya, kalau misalnya nilainya B ke bawah itu apa harus ngulang, Bu? Minim apa, Bu? Nah, itu juga nanti Ibu jelaskan juga. Gini, Makasih, Bu. silakan kalian buka web. Di sana ada beberapa mata kuliah yang tidak boleh di bawah B. Itu mata kuliah inti prodi. Ya. Ada, disilakan di web buka. Di sana ada gambar yang menunjukkan beberapa mata kuliah yang tidak boleh nilainya di bawah B. Silakan webnya dibuka. maksudnya Siakat ini, Bu ya? Loh, kok web Siakat tadi udah dikirim Pak Angga, manajemen. Oh iya. Ya, dibuka. Ada gambarnya orang teriak-teriak di situ, pengumuman kepada kalian bahwa ini loh mata kuliah yang tidak boleh mendapat nilai di bawah B dan oh, B belum dimasukkan B. Oh, sorry, belum. Ya, memang ada beberapa mata kuliah yang tidak boleh B, terutama mata kuliah inti prodi. Ya, yang dimasukkan ke web itu sementara informasi dari Pak Angga itu adalah mata kuliah yang tidak boleh dikonversi. Ya, yang sementara ini masuk ke sana adalah mata kuliah yang tidak boleh dikonversi dan mata kuliah jadwal mata kuliah yang ada. Tapi untuk mata kuliah yang tidak boleh B itu pada prinsipnya sama dengan yang dikirim Pak Angga. Itu mata kuliah tidak boleh dikonversi dan mata kuliah tidak boleh nilainya di bawah B. Ada ditambah lagi dengan MKU. Ya, nanti Ibu juga masukkan di web mata kuliah mana yang tidak boleh di bawah B, ya. Ibu tambahkan nanti datanya. MK di bawah B, yang tidak boleh di bawah B. Nanti Ibu buatkan kurikulumnya. Contoh yang tidak boleh di bawah B itu adalah pengantar bisnis, agama, pengantar manajemen, kemudian Pancasila, warganegaraan, patriotisme, kemudian KWU, manajemen operasional, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, kemudian diusahakan sosial marketing semester 4 semuanya jangan B karena itu kelanjutan, dan khusus lagi adalah metodologi praktek semua konsentrasi. Usahakan tidak boleh di bawah B. Tuh, nanti Ibu kirim juga tentang ininya, apa namanya, kurikulumnya. Gitu ya Mbak Bunga. Baik, Bu, terima kasih. Oke, Dina. Bu, saya izin bertanya. Dina, Paulia dulu. Saya dulu, Bu, izin bertanya. Yo, Dina. Kalau mau ambil matkul akuntansi manajemen harus lulus MK apa dulu ya, Bu? Akuntansi biaya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, Alia.
Iya Bu, ini Iya, saya Bu. kan ada di Alia, semester Alia 6. dulu, Aulia nanti, Alia. Iya Bu, sebelumnya mohon izin saya mau konfirmasi Bu. Ini kan di matkul semester 6 yang di KRS Yakat ada beberapa matkul yang tidak ada di kartu kendali Bu. Misalnya kayak creative writing itu kan tidak termasuk. Oh, oke. Berarti tidak perlu diambil ya Bu? Gini. Terima kasih ya Bu. Sekarang kan ada MBKM. MBKM itu salah satunya adalah PMM. Ya. MBKM itu PMM ada yang kerjasama dengan PT luar, seperti yang semester kemarin itu dengan Umsida, kemudian Trunojoyo Madura, kemudian Madiun, ya. Nah, ada juga PMM yang antar lintas prodi. Nah, mata kuliah itu tadi yang Mbak Alia tanyakan itu adalah penawaran dari Fakultas Ilmu Budaya, khususnya sastra Inggris. Kalian boleh mengambil, boleh tidak. Ibu pun di sini, Ibu pun juga di sini menawarkan ke prodi lain, ke administrasi niaga dan psikologi dan ilkom. Ibu menawarkan mata kuliah kita juga, sehingga nanti kalian kalau misalkan dari mereka ada yang mengisi di KRS, memilih itu, maka mereka akan kuliah bersama kalian nanti. Itu namanya PMM internal antar prodi. Boleh, silakan. Apakah itu nanti akan diakui dalam 145 SKS? Kita lihat nanti. Kalau memang jumlahnya sudah sesuai, maka tetap diakui dalam 145 SKS. Gitu. Kalian boleh tidak, katakanlah writing itu kalian boleh tidak menempuh mata kuliah bahasa Inggris. Boleh. Karena sudah menempuh itu di PMM internal. Ya, gitu Mbak Alia. Ya, baik, jadi Bu, itu terima kasih. tidak wajib untuk diprogram, karena itu hanya penawaran dari fakultas lain untuk kegiatan PMM internal. Oke, sudah Mbak Alia. Rizky Aulia. Ya, baik Bu. Saya mau menanyakan soal KKN. Jadi saya sendiri kan dari kelas malam juga, yang kebetulan cuman kerja sebagai wirausaha juga. Nah itu kalau kebanyakan kan anak-anak mahasiswa kelas malam kan KKN non reguler. Ya. Nah, untuk kelas malam sendiri apakah boleh ngambil yang reguler Bu? Boleh. 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 Oh iya, satu lagi kalau yang akan mengambil yang non-reg harus ada keterangan ya kenapa kalian mengambil yang non-reg ya. Alasannya harus diterima akal, misalkan saudara bekerja, karena kalau bekerja kan nggak bisa meninggalkan kantor 12 hari, misalkan nggak bisa. Tapi alasannya mungkin program skripsi, itu seperti itu. Boleh, semua mau ngambil yang reguler boleh Mas Rizky, silakan. Baik, siap. Terima kasih Bu. Yusuf? Ya, baik Bu Ulfi. Bu Ulfi, saya mau tanya, kalau mau ambil konsentrasi itu apakah harus mengambil KKN terlebih dahulu Bu? Karena kan tidak harus. Tidak. Tapi diutamakan jangan lupa semester 6 tuh harus, kalau ada kelebihan arahnya Ibu adalah mengambil seminar, karena seminar itu syaratnya untuk mengambil skripsi. Ya, Ibu arahkan seminar. Oke, yang lainnya? Oh, di kolom chat udah ditulis sama Pak Angga di situ, ada di kolom chat dari Pak Angga. Bidangnya Pak Lidi, nggak tahu Pak Lidi kan udah bilang nggak aku. Halo? Halo, sudah? Sudah ya? Duh, mati Pak. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Bu, saya izin bertanya. Yo. Kalau misal yang konsentrasi itu diambil semua 4 matkulnya itu nggak apa-apa ya Bu? Langsung boleh, asalkan SKS-nya memenuhi. Oh ya Bu, terima kasih. Makanya IP-nya harus yang bagus, sehingga IP-nya bisa mengeluh 24. Boleh, tidak apa-apa. Berarti kalian nanti kuliahnya hanya 3,5 tahun. Gitu. Bu, izin bertanya lagi, Husen. Pak Husen. Tandanya KKN itu bisa dikonversi, Bu. KKN ada tiga. Gini, Ibu belum, kemarin ada kayaknya konversi KKN itu boleh ya, tapi belum apa saja yang dikonversi ya? Kampus mengajar sama yang matching fund. Jadi kampus mengajar
dan matching fund itu boleh dikonversi KKN. Tetapi Mas, aturan KKN tetap harus kalian ikuti. Apa contohnya? Tetap bayar KKN, tetap program di KRS, tetap membuat laporan sesuai dengan permintaan di KKN. Iya, Buat Bu. video, kemudian laporan akhir, kemudian dan sebagainya. Pokoknya aturan main yang ada meskipun hanya konversi, laporan semuanya harus seperti reguler KKN reguler atau non reg gitu. Bayar Pak, tetap bayar, tetap bayar, tapi nanti uangnya dikembalikan. Gitu Pak enggak ya? Tetap harus bayar dulu. Iya Bu, soalnya Husen juga ikut program Surabaya Mengajar Angkatan 5, sudah lolos di SMP Negeri 17 Surabaya Bu. Jadi Husen tanyakan apakah Loh, sudah kamu udah ngurus ke prodi belum? Belum Bu, rencananya besok Bu. Loh, ya ampun, temanmu sudah ngurus semuanya. Ya. Iya Bu, baik. Ya, oke. Oke, ada lagi? Mbak moderator mungkin izin bertanya, Bu di semester 4 apa boleh mengambil? Boleh. Siapa lagi? Clarissa. Boleh, Mbak Clarissa, boleh. Boleh ngambil asalkan tadi keilmuannya sudah pernah ikut. Jadi belum mengambil mata kuliah bidang semester 3 sudah ngambil semester 6 gitu. Belum boleh. Makanya Ibu selalu mengatakan untuk konversi untuk MBKM itu akan Ibu layani kalau kalian sudah masuk ke semester 5. Kecuali kalian mengikuti melalui dikti. Karena kalau dikti Ibu nggak bisa apa-apa. Karena sudah pernyataan diterima dari dikti yang sudah menseleksi kalian. Tapi kalau yang mandiri itu Ibu terima kalau kalian sudah masuk ke semester 5. Ganjil gitu ya. Udah ya, Ibu langsung masuk ke MBKM dulu ya sekalian ya, karena banyak yang bertanya MBKM ini. Oke. Sudah? Bu, saya izin bertanya. Apa, Septiavin? Bu, ini jika hendak memprogram skripsi, apakah harus lulus ini? Apakah harus menyelesaikan KKN dan mengambil kursus Mandarin dulu? Bagaimana kalian mengatur skripsi? Karena ketentuan skripsi itu banyak. Ada Mandarin, ada TOEFL, kemudian ada LSP, ya, yang harus kalian ikuti. SIMPOINT jangan lupa. Itu Jadi, harus dipenuhi dulu. Sebelum memprogram skripsi harus memenuhi itu dulu ya Bu? Kalau seandainya Mbak Septiavin bisa mengatur waktu dengan skripsi, silakan. Tetapi kan belum tentu itu selesai dalam 1 semester. Skripsi itu gak gampang kan gitu ya. Kalau Ibu selesaikan dulu persyaratannya, baru semester depan skripsi 3 bulan jadi. Ya Bu, terima Boleh. kasih. Ya. Badria? Ya Bu, saya ingin bertanya Bu. Di semester 6 ini kan perlu magang sama KKN ya Bu. Mana yang harus didahulukan itu Bu? Yang bisa mengatur Mbak Badria sendiri. Oh. Ya, kalau Ibu mengatur nanti, loh Bu Ulfi saya sudah ini kok disuruh ini lah, Ibu enggak mau. Boleh kamu ke sini konsultasi dengan Ibu, kira-kira mana. Ibu harus melihat mata kuliahmu yang belum diprogram. Mana mana yang harus ke dosen wali coba. Dosen walinya bisa kok membantu juga itu. Tidak harus ke prodi. Kalau cuma seperti itu, ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sudi Wahyu. Iya, Bu. Saya mau tanya. Soal nilai konversi PMM kemarin bagaimana, Bu? Soalnya ini belum ada ngano. PMM sudah semua ya konversi nilai PMM ya? Di mana Mas kamu? Madiun, Bu. Sudah toh Mas? Madiun sudah semua kok. Sudah belum beres. ada siakat, Bu. Kita sudah selesai semua kok. Udah ada Mas di transkrip nilainya udah ada semuanya. Sudah ada semua. Coba lihat KHS. Coba lihat di KHS kamu Mas Sudi. Karena Pak Angga dan Pak Gustaf sudah mengerjakan semuanya itu. Sudah beres kok manajemen, tidak ada masalah. Nanti kan masuk semuanya. Tolong dicari ya Mas Sudi ya. Baik, Bu. Cari dulu ya kalau ada. Oke, Riha, terakhir. Ayo Riha. Izin bertanya, Bu. Di KRS yang semester 6 kan ada matkul kayak kreatif writing sama
buku media dan komunikasi. Sedangkan di kartu kendali kan nggak ada, Bu. Jadi itu bagaimana ya? Tadi sudah dijelaskan. Nggak mendengarkan tadi ya. Kemana kamu tadi dari tadi? Itu mata kuliah penawaran dari prodi lain. Boleh diambil, boleh tidak. Ya? Enggak no, Mbak Rihayo. Baru join soalnya, Bu. Oh, baru join. Oh, bisa. Ahmad. Satu lagi, Ahmad. Izin bertanya saya. Untuk semester 8 ini bagaimana, Bu, untuk pemrograman skripsinya? Ya, seperti biasa, nanti ada link. Ada linknya untuk ada 2 link. Satu link pendaftaran, yang kedua adalah link untuk sempro, yang ketiga adalah link untuk ujian skripsi. Jangan salah ya. Jangan salah link. Tapi di bagian KRS di Siakat itu belum ada opsi skripsi, Bu. Bagaimana, Bu? Oh, oke. Nanti Ibu cek dulu ya. Skripsi. Kamu apa aja anak sore, Mas? Saya kelas pagi. Skripsi belum masuk ya? Masuk ya? Sudah masuk. Coba cek lagi di KRS. Nanti Ibu cek lagi di KRS ya. Oke. Oke, baik. Ibu stop dulu ya Mbak Moderator untuk perwalian itu ya. Silakan kalian diskusi dengan dosen wali karena dosen wali juga sudah Ibu informasikan tentang mata kuliah apa yang harus kalian program semester depan. Nanti dosen wali akan siap, mulai sekarang sudah bisa kok dengan dosen wali, silakan konsultasi, sekali lagi bisa melalui Siakat ya. Oke. Baik, Ibu lanjutkan yang MBKM. Karena masih banyak yang tanya. Terutama mengenai magang. Gini, MBKM itu ada 2. Ya, pertama adalah MBKM yang dikti, yang kalian mendaftar sendiri dengan dikti, akhirnya nanti kalian akan ditempatkan di suatu perusahaan yang namanya MSIB. Kalau kalian sudah diterima di program dikti, BKP apapun itu, maka kalian wajib berangkat, tidak bisa tidak. Contoh, ada teman kalian ikut PMM, ikut di Medan, diterima, berangkat Medan. Yang semester kemarin. Semester ini ada yang Halo Uleo 1, kemudian Samratulangi ada 2. Nah, ini harus berangkat ini. Harus berangkat. Tetapi sebelum berangkat, tolong konfirmasi ke Prodi untuk melihat mata kuliah apa yang bisa diambil di sana. Sehingga tidak salah. Jadi apapun BKP apapun dalam MBKM yang kaitannya dengan dikti dan kalian mendaftar sendiri dengan rekomendasi macam-macam dan diterima, kalian tidak boleh menolak. Semester ini manajemen ada 5 atau 6 yang diterima di kampus mengajar. Nah, itu mungkin bisa dikonversi ke KKN. Ya, jadi banyak. Itu adalah kebijakan dari dikti yang Ibu tidak bisa merubah. Dan kalian tidak boleh mengundurkan diri. Karena kalau akan mengundurkan diri, dampaknya adalah pada universitas. Itu karena ini dikti. Itu adalah MBKM yang melalui jalur dikti. Ya, di sini bisa tanya Pak Angga, karena Pak Angga juga mengenai PMM universitas, bisa tanya ke Bu Wiwin, ke BPA, ya mengenai MBKM semuanya. Yang kedua adalah mandiri. Apa maksudnya mandiri? Mandiri juga ada 2. Mandiri dari prodi yang menyediakan DUDI. Caranya bagaimana? Harus mendaftar dulu ke prodi, kemudian konversi dulu ke prodi. Karena apa? Karena prodi yang akan mengatur semuanya kalian ditempatkan di mana. Ya, saat ini sudah penuh semuanya untuk yang ikut prodi dan ini sudah berjalan. Jadi kalau kalian akan ikut magang semester depan, semester 5, sebelumnya sebelum selesai UAS kalian daftar dulu ke Ibu. Bu, daftar Bu untuk magang prodi. Dan itu juga harus MBKM. Dan 1 semester. Yang perlu saudara ketahui bahwa dalam konversi, ini kebijakan baru dari universitas, bahwa konversi itu dalam 1 semester boleh diakui antara 10 sampai 20 SKS. Bu, yang 10 bagaimana? Semester berapa? Jika kalian sudah masuk semester 6, ada beberapa mata kuliah yang tidak boleh dikonversi, harus kalian ikuti.
Tapi Ibu berusaha, karena kalian sudah 1 semester, maka Ibu berusaha kalian akan dikonversi sebanyak 20 SKS. Makanya untuk magang itu bisa dimulai di semester 5. Jadi ya sekarang 4 yang besok akan ke-5, itu nanti ke-5 sebelum perwalian sudah harus konversi ke Ibu. Itu yang mandiri ya. Itu mandiri 1 semester. Yang kedua, mandiri ada mahasiswa yang hanya untuk memenuhi keputusan rektor. Apa keputusan rektor? Semua mahasiswa UNTAK harus melakukan magang. Dan itu magang mandiri murni dari kalian. Kalian mencari sendiri, Dudi, kemudian harus ngurus semua proposal sendiri ke tanda tangan kalian, Prodi dan Pak Dekan, surat pengantar, dan itu waktunya Ibu minta minimal 2 bulan. Kalau 1 bulan itu tidak ada apa-apanya di magang. Minimal 2 bulan. Untuk yang memang betul-betul ingin mandiri, kalian mencari sendiri. Kalau mandiri dari Prodi yang 4 bulan, itu boleh kalian mencari, seperti tadi di sini ada teman kalian yang akan mengajukan magang selama 4 bulan, itu Ibu masukkan ke dalam program MBKM Mandiri Prodi. Tapi kalian yang mencari Dudi, asalkan ada MOA-nya dengan fakultas dan dengan prodi. Jadi cirinya untuk bisa kerjasama 1 semester itu harus ada MOA atau IA dengan prodi. Makanya Ibu tanda tangan itu mana suratnya dulu, mau nggak dia menerima, kemudian nanti kita buat IA-nya, kita buat perjanjiannya, kerjasamanya. Gitu. Ya, itu yang harus kalian ketahui tentang MBKM. Ya, yang MBKM. Kemudian MBKM itu banyak, tapi sementara ini di prodi itu hanya menerima magang. Karena KWU itu susah. Mohon doanya saja kita dapat hibah lagi sehingga Ibu bisa mengirim lebih banyak mahasiswa untuk mengikuti MBKM. Mudah-mudahan. Ya. Itu yang MBKM ya. Ada mau tanya mengenai MBKM, Pak Angga mau menambahkan MBKM? Silakan Pak Angga, cukup? Oke. Ibu, saya mau bertanya soal magang itu tadi. Karisma. Iya Ibu, saya Karisma ingin bertanya tentang magang itu. Kan saya sebenarnya saat ini tuh sedang ikut volunteer di Labuan Bajo. Kebetulan juga saya tahu kenal dengan foundernya langsung. Kalau seandainya pengalaman volunteer ini saya masukkan ke magang, itu bisa tidak, Bu? Berapa bulan, Mbak? Dari Januari kemarin sampai April. Oh, bisa ya, Pak Angga? Bisa 4 bulan ya? Bisa, Mbak? Bisa, Mbak Karisma bisa? Itu Dianggap nanti magang. Nah, bagaimana? Kamu sekarang di mana posisinya? Di Labuan Bajo. Sampai April. April kan udah mulai kuliah, toh? Iya, maksudnya April setelah Lebaran, UTS. Ibu. Setelah UTS. Berarti pengajuan ya, proposal ya. Dengan perusahaan apa, Mbak Karisma? Ini volunteer di mana? Di Manggarai Entrepreneur Academy. Bisa nggak kalau diajukan kerjasama dengan kita? Bisa. Oke, Bisa, Ibu. Oke, gini. Nanti kalau misalkan mereka bisa, tolong dikirimkan ke Ibu. Itu adalah logo perusahaannya. Ingat ya, logo perusahaan, nama penanggung jawab, nomor HP, logo perusahaan, nama perusahaan, alamat, kemudian penanggung jawab, nomor HP dan email. Dan email, oke Bu. Tolong itu kirimkan ke Ibu atau ke Pak Angga ya. Nanti akan diproses untuk draft kerjasamanya. Nanti kita main email aja, main WA aja nanti kita. Oh iya gitu Bu. Ya, oke. Ya wis. Sendirian kamu di sana? Sendirian Bu, soalnya kan saya juga kenal sama foundernya langsung. Ya sudah, oke. Baik Ya Bu, terima kasih. Yuk sama-sama. Isra? Ya, Ibu permisi, saya Isra dari semester 8 mau tanya Bu mengenai skripsi. Dimulainya nanti daftarnya kapan ya Bu? Nanti biasanya kuliah, minggu pertama kuliah. Oh, berarti minggu pertama kuliah baru pendaftaran ya? Ya. Terima kasih. Nanti lihat aja pengumuman nanti di grup akan dimasukkan ke grup. Berarti grup angkatan 21 sekarang. Karena kemarin grup angkatan 20. Sudah banyak yang lulus.
Jadi bagi kalian yang angkatan 19, angkatan 20 yang belum selesai skripsi, silakan pindah grup ke grup 21. Sehingga kenapa? Karena informasi-informasi yang ada di sana itu adalah informasi tentang skripsi. Oke? Terima kasih. Yuk, Revi. Izin bertanya Bu, saya dari semester 6 ini nanti mau ngambil studi independen di semester ini, dan kan konversi 20 SKS Bu. Yang 4-nya saya boleh ikut kuliah biasa di kampus. Nah, sekarang aturan baru tadi Bu sampaikan, karena tadi itu aturan barunya adalah semua BKP yang kalian ikuti dan konversinya itu harus tetap diprogram di KRS. Ya. Aturan yang ada sekarang, kalau misal kalian mengambil, tadi udah sampaikan, 24 SKS. Ada 24 SKS, kalian boleh mengambil 24 SKS, tapi dikonversi itu hanya 20 SKS, maka tidak apa-apa ya, tetap masuk 4 SKS masuk ke boleh ya di sini ya. Kalau oke, itu yang IP-nya 24. Kalau saudara IP-nya cukup hanya mengambil 21 SKS, maka harus meninggalkan 3 SKS, mata kuliah itu hanya yang harus diikuti di kampus. Sedangkan 17 SKS-nya itu bahan konversi. Jadi konversinya hanya 17 SKS. Untuk yang IP-nya boleh mengambil 21 SKS. Boleh, Mbak Revi. Jadi tetap boleh ya, Bu? Boleh. Ini Bu, ada penunjukan koordinator yang dari perguruan tinggi itu nanti langsung ke Bu Ulfi aja besok. Lewat Pak Angga juga bisa. Kalau koordinatornya ikut stupen di Bu Rahma. Bu Rahma. Kalau magang di Pak Nafi. Baik Bu, terima kasih. Ya. Indah, Amalia. Permisi Ibu, izin bertanya. Kan ini kan terkait hal yang barusan Ibu sampaikan, kan katanya kalau misal kita ikut program Kampus Merdeka, kampus mengajar bisa konversi KKN kan. Tetapi ketika saya dan teman-teman datang ke Bu Ulfi itu tidak bisa dikonversi KKN-nya. Itu informasi dari LPPM ya. Karena terus terang kenapa Ibu tidak berani mengatakan boleh dikonversi karena Ibu belum mendapat informasi dari LPPM. Oh, berarti apa bisa ngurusin itu ya Bu terkait hal KKN? Boleh. Tapi untuk surat yang konversi 20 SKS-nya barusan sudah ditambah. Harus berubah. Baik. Ya sudah. Terima kasih, Bu. Oke. Udah lagi? Kita tolong dicek di Git. Gita. Ibu, saya sebentar. Di situ di apa namanya? Siakan. Skripsi ada nggak sama seminar? Coba cek. Kayaknya ada kok. Skripsi. Ya semester genap. Yang genap nggak ada. Karena kemarin kita sampainya. Oke. Ya wis, nanti yang seminar sama itu. Silakan. Indah sudah. Karisma Krisnaya, Sabrina, tanya lagi. Itu Bu, untuk matkul konversi yang matkul laboratorium itu cuma untuk KWU aja Bu, yang lainnya belum ada di Siakat Bu. Yang laboratorium KWU itu hanya untuk konsentrasi KWU, yang lainnya namanya praktikum. Oh ya Bu. Terima kasih Bu. Dian Ramadan. Ya, mohon izin bertanya ya Ibu. Jadi gini, saya sudah mengikuti program magang mandiri. Jadi itu mau bikin proposal atau cuman bikin laporan magangnya aja ya Ibu? Magang mandiri yang mana itu? Magang mandiri yang saya cari sendiri Ibu. Oh, harus proposal Mas. Jadi gini tanya. Kita ya, magang mandiri bukan ada dua. Satu magang mandiri dari prodi. Kalau dari prodi itu yang menghubungkan dengan atau yang berkontak personnya adalah prodi dengan Dudi. Ya. Yang hari ini sudah ada yang berangkat, itu sudah prodi. Jadi surat-surat semuanya yang mengurus adalah prodi. Tapi kalau magang mandiri itu karena kalian mencari sendiri, maka harus mengajukan proposal ke prodi. Untuk apa proposal ke prodi itu? Ibu ingin lihat, prodi ingin lihat. Oh, di mana, kemudian berapa lama, alamatnya di mana. Kalau sudah oke, ditandatangani Ibu dan Pak Dekan, proposal itu jangan kalian bawa pulang,
tapi antarkan ke TU untuk minta surat pengantar. Nah, kalau sana ke sana tidak tahu kalian itu siapa, kan juga perusahaan tidak mau terima. Ada pengantar dari fakultas. Nah, dengan proposal itu dan dengan pengantar itu kalian silakan berangkat. Tapi Ibu minta, kalau kalian mandiri, memang betul-betul mandiri sendiri yang 2 bulan, itu kalian pastikan dulu perusahaan itu mau menerima enggak? Mau menerima kalian enggak? Gitu. Nanti kadang terlanjur membuat proposal susah semuanya, ternyata kalian belum memastikan kalau kalian diterima di sana. Kan repot. Iya, jadi gini Bu, kebetulan juga saya juga baru selesai Bu, selama 4 bulan di situ. Jadi saya sekarang bikin laporan aja ya Ibu, atau gimana? Ya, laporan, harus laporan itu. Sama ini Bu, ada teman saya juga nitip bertanya, apakah yang buka usaha sendiri itu harus ikut magang juga? Ya, usahanya di mana dulu? Kebetulan teman-teman ada yang jadi fotografer sama buka usaha tempat makan gitu Ibu. Orang fotografer kan juga dia ikut orang atau kerja sendiri? Kerja sendiri. Nggak bisa kalau fotografer itu. Oh, kalau nggak yang bisa tempat kerja makan sendiri kok magang. Namanya magang itu ikut orang lain untuk bekerja kan gitu. Oh gitu. Kalau sudah punya jadi fotografer berarti kan dia usaha sendiri. Oh gitu ya Bu. Magang ya. Harus magang, untuk ya. yang tempat makan itu juga nggak bisa ya Ibu? Iya. Ya. Oh begitu. Makasih ya Ibu. Oke, Angelina. Angelina mau tanya nggak, Angelina? Iya, Bu Ulfi, saya izin mau tanya, Bu. Jadi, saya kan sedang mengikuti PMM Dikti yang di Medan, Bu. Sudah pulang nggak, Bu? Belum, Ibu. Saya pulang tanggal 7, 2 hari lagi. Boy, kok lama? Kerasan Iya, meneng Angelina ini. Pak enggak ketawa iku lho. Hah? Kerasan meneng Medan iku lho. Enak ya di Medan ya? Iya, Ibu. Oh, enak cari. Ayo, siapa mau ikut ke Medan itu loh. Kalender akademik kampus yang di sini belum selesai, Bu. Jadi nilai saya itu belum keluar. GCA masih E. Iya. Lah karena dari Medan belum ada nilai ke Ibu kok. Terus Ibu kalau akan mengkonversi mana nilainya? Sudah Ibu uruskan ke universitas. Untuk yang masih belum, karena tidak hanya di manajemen yang seperti itu Mbak, ada beberapa prodi lainnya juga sama seperti Mbak Angelina, mahasiswanya, itu masih ada waktu diberi kesempatan untuk menunggu nilai dari sana. Oke? Jadi untuk RS aman ya Ibu? Aman. Sesegera mungkin kalau misalkan nilai sudah bisa dikirim, tanyakan ke kaprodinya kapan bisa dikirim ke Untak gitu ya, supaya proses di sini jadi baik. Gitu ya Mbak. Ya, hati-hati di sana, hati-hati di jalan kalau pulang. Ya, Bu. Ya. Sudah? Ibu, saya ingin bertanya lagi, Bu. Ya, Karisma. Saya kan di semester ini memprogram skripsi kan, Bu ya. Nanti itu pendaftarannya online juga atau gimana, Bu ya? Online. Tadi udah sebutkan ada 3 pendaftaran, pendaftaran bimbingan, pendaftaran sempro, pendaftaran untuk skripsi. Nanti kalau seandainya dosen pembimbingnya sudah keluar, tapi saya masih belum pulang ke Surabaya, ya enggak apa-apa. Ya silakan. Kalau sudah dapat pembimbing, silakan koordinasi dengan pembimbing. Iya, baik, Bu. Tapi jangan lupa ya. Jangan lupa untuk pendaftaran, lihat persyaratan yang harus kalian penuhi. Baik SPP, baik kelengkapan administrasi dan semuanya harus ada. Ya. Iya, karena tidak akan Ibu plot sebelum kalian ada ketentuannya belum kalian penuhi. Baik, Bu. Terima kasih. Kemudian mengenai skripsi, bagi yang akan skripsi, coba kalian diskusi dengan dosen wali, bahwa ke dosen wali nanti itu kalian bisa mengajukan minimal 3 judul skripsi. Silakan baca jurnal dan sebagainya, jangan pengaruh-pengaruh ya. Skripsi ya. Masuk pengaruh-pengaruh, bosen aku pengaruh-pengaruh itu. Cari yang lain. Cari yang up to date. Judulnya cari up to date. Permasalahannya harus jelas, fenomenanya harus jelas, alat analisa harus jelas semuanya. Gitu. Untuk yang khusus yang skripsi. Oke?
Ada lagi? Saya Ibu. Ya, Saya. Muhammad Aziz. Permisi Ibu, mau tanya mengenai magang. Seperti Ibu yang bicarakan tadi, magang kan ada dua, magang prodi sama magang mandiri. Itu apakah di semester 5 itu harus itu Ibu harus sudah mengikuti salah satu dari program magang itu atau bagaimana? Kalian boleh milih salah satu. Kalau magang di prodi, mandiri prodi, itu mendaftarnya pas UAS gitu ya. Sebelum UAS kalian boleh mendaftar. Karena awal-awal kuliah itu banyak dudi yang sudah minta. Jadi Ibu akan koordinasi dengan dudi yang ada itu mereka minta berapa. Karena tidak semua dudi itu minta banyak. Ada yang hanya minta satu dosen, satu mahasiswa, ada yang hanya minta 2 mahasiswa. Sehingga biasanya akan Ibu catat dulu semuanya dan nanti akan Ibu diskusikan dengan dengan dudi. Kalau yang mandiri hanya 2 bulan, kalian buat proposal aja. Proposal kira-kira kemana harus Ibu koreksi semuanya dulu. Gitu ya, Mas. Izin tanya lagi Ibu, berarti Yo. kalau misalkan sudah mengikuti magang mandiri itu tidak perlu mengikuti yang magang prodi itu tadi? Ya, boleh. Magang mandiri boleh, kalau sudah magang seperti itu boleh. Jadi kalau yang magang mandiri yang ikut Ibu daftar di sini itu dikonversi ke 20 SKS. Tapi kalau magang mencari sendiri tidak ada konversi, hanya mendapatkan SIM point yang dilaporkan ke bagian kemahasiswaan. Jangan lupa kalian SIM point-nya dikumpulkan ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Brahma? Saya mau tanya. Brahma. Iya Bu, saya Brahma dari semester 5 ke 6 Bu, mau menanyakan. Saya kan keterima MSIP program magang Ibu. Nah, terus saya lihat ada mata kuliah yang nggak bisa dikonversi seperti studi kelayakan bisnis. Betul. Nah, itu nanti bagaimana ya Bu, sistem kuliahnya? Apakah Kamu online atau magang MSIB-nya itu offline atau online? offline Bu, offline. Di mana? Di PT Otak Kanan Bu. Iya, di mana? Surabaya, kota Surabaya? Penempatannya di Candi, Sidoarjo Bu. Oh, berarti kan kuliah malam kan masih bisa. Oh ya, jadi nanti waktu KRS, nanti kamu ke Ibu aja. Kamu ke Ibu aja untuk daftar. Kelas malam. Waalaikumsalam. Ya Bu, ya. Saya mau tanya lagi, ini teman saya nitip tanya, kalau misalnya udah mengikuti MSIB studi independen, itu apakah harus magang juga Bu? Tidak perlu. Oh tidak. Maksimal mahasiswa konversi 40 SKS, itu pun kalau bisa. Makanya rata-rata mahasiswa hanya ikut 1 BKP 20 SKS ya. Iya Bu. Baik. Terima kasih. Oke, ada lagi? Bu izin bertanya. Ya. Untuk TOEFL sama LSP itu harus diuntak tak Bu? TOEFL ya, di LSP wajib ya, memang diuntak yang boleh yang mengadakan LSP Mbak. Di luar nggak ada Mbak. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Sudah? Bu Lutfi, Ya. izin bertanya Bu. Berarti yang kemarin mengikuti WNK itu nggak wajib magang ya? Iya, kan udah konversi tidak wajib. Konversi 20 SKS kalau kamu Yusuf. Oh begitu ya Bu. Iya Bu, 12 ya. Sudah masuk semuanya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Eki. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Bu, kalau saya mau mengajukan, ini saya kan sudah semester 8. Kalau saya mengajukan judul skripsinya tentang kesehatan, gimana ya Bu ya? Nanti lihat pembimbingnya siapa dulu ya, jangan sekarang. Ya kesehatan kan bukan ekonomi Mbak. Saya mau angkat pemasarannya sih Bu. Oh ya silakan. Pokoknya kaitannya dengan bidang manajemen loh ya. Kan ada konsentrasi toh, ada KWU, ada pemasaran, ada keuangan, kemudian SDM, marketing, ada. Ya, silakan. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Sudah ada lagi? Masih ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, sementara Ibu. Satu lagi.
Mengenai penilaian, hati-hati penilaian ya. Nilai sekarang ada perubahan komposisi nilai. Kalian akan dapat nilai A kalau nilai kalian di atas 86 dan tidak ada nilai amin. Nih, si Ibu sebentar, Ibu buka dulu mengenai nilai ya sebentar. Hah? Oh yo share betul. Sebentar, Pak Angga mau nge-share katanya ini. Boleh sekali Pak Angga. Sebentar, kalian supaya tahu komposisi nilainya itu sekarang bagaimana, ya. Sehingga kalian bisa mengira-ngira, oh saya dapat sekian, berarti nilai saya adalah seperti ini, nilai saya seperti ini, gitu. Karena ada perubahan komposisi nilai. Kemana lagi? Sudah Bang. Oh. Oh. Di kolom chat di sorry maaf. Oh, masih muter Pak. Oke, kalian bisa buka di kolom chat ya. Oke, kelihatan ya? Halo? Kelihatan nih. Oke, baik. Nah, ini. Sekarang kalau semester kemarin itu 2 semester yang lalu itu ada A, A minus, ya, AB, kemudian B, B dan B minus, kemudian BC, kemudian C minus dan seterusnya. Nah, mulai semester kemarin ini sudah diterapkan, tapi ini tidak berlaku surut bagi kalian yang sudah pernah mendapat nilai amin pada semester 2 semester yang lalu, tetap nilainya amin. Ini berlaku untuk ke depan, ya, semester kemarin dan ke depan selanjutnya. Jadi nilai yang akan dapat A itu 86 sampai 100, itu nilainya dapat A. Sedangkan AB 76 sampai 85,99. Kenapa Ibu tunjukkan? Karena semester kemarin yang lalu itu 85 sudah bisa dapat A. Sekarang tidak bisa, harus 86. Dan seterusnya sampai dapat E. Jadi kalian bisa mengatur sekarang, belajar yang betul supaya nilai kalian itu mendapatkan nilai A. Karena nilai A adalah 86 sampai 100. Ini informasi yang terbaru dari buku panduan dari universitas. Hati-hati dalam nilai. Dan mulai semester depan kita sudah menerapkan insya Allah namanya RPS UBI. RPS UBI itu tidak hanya menilai dari ujian, tetapi dari CPMK untuk capaian pembelajaran mata kuliah untuk masing-masing topik pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Sehingga nilainya itu tidak hanya nilai 40% UTS, 60% tidak seperti itu. Jadi ada nilai tugas, ada nilai kehadiran, ada nilai kalau presentasi. Yang paling banyak adalah nilai tugas. Tugas itu besar persentasenya. Itu yang harus kalian perhatikan, bahwa sekarang ada perubahan sistem dalam kurikulum, bahwa RPS rencana pembelajaran semester itu berbasis UBI. Apa UBI? Outcome Based Education. Jadi keluarannya adalah kalian mampu untuk mengerjakan apa. Tidak hanya di mata kuliah, di skripsi pun akan ada RPS-nya sekarang. Jadi yang program skripsi itu juga harus mengikuti aturan RPS.
Ya, ini nilainya ini. Ibu jelaskan seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, mana? Intan, silakan Intan. Ibu, saya kan ikut PMM. Nah, untuk mata kuliah online-nya itu gimana maksudnya, Ibu? PMM di mana? Di Unsrat. Oh, nanti. Kalian daftar aja dulu, nanti akan Ibu rekap lagi mana mata kuliah yang online, mana mata kuliah yang harus kalian ikuti online. Karena itu pengajuannya harus tidak sampai di prodi, Mbak, harus ke rektor. Oh, gitu, Ibu. Ya, untuk pembuka kelas online itu harus izin rektor, Ibu. Tidak semudah yang kalian bayangkan, pokoknya online kuliah nggak bisa seperti itu. Ya, harus ada alasan mengapa Ibu harus buka online. Karena sekarang di UNTAD tidak boleh ada online, harus offline S1. Tapi kalau kondisi seperti Mbak Intan ini yang kuliah di Samratulangi, tidak mungkin dia sore pulang lagi ke UNTAD, besok pagi pulang lagi ke sana, kan nggak mungkin. Jadi ada kondisi khusus, situasi khusus yang memungkinkan untuk di online kan. Oh, ya? Gitu, Ibu. Ya. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu kembalikan ke moderator. Mbak moderator, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ulfi. Apa ada yang ingin menanyakan lagi? Menanyakan pertanyaan. Tidak ada? Baik. Baik, terima kasih. Saya ambil alih. Sebentar Mbak moderator, Ibu pesan aja kepada Tibalah semua di penghujung mahasiswa. acara. Sebentar Mbak moderator. Semuanya, anak-anak semuanya, tolong perwaliannya jangan mepet-mepet ya. Kalau bisa lewat rumah atau siakat kerjakannya melalui siakat. Setelah itu jangan lupa tetap harus konsultasi ke dosen wali. Karena banyak yang tidak mau ke dosen wali, sehingga salah. Pengalaman kemarin dari 155 mahasiswa yang mengikuti Bisium, yang gagal 3 tidak bisa ikut Bisium. Kenapa? Karena ada mata kuliah yang belum diprogram. Artinya kancrit. Sehingga mereka gagal mengikuti Bisium. Kenapa? Karena tidak hati-hati di dalam memprogram mata kuliah. Ingat sekali perwalian ini adalah kunci ke depan kalian untuk bisa kuliah yang dengan waktu yang baik. Kalau saudara tidak bisa mengatur perwalian dari awal, nanti terakhirnya saudara akan kecewa sendiri ya. Itu pesan Ibu gitu ya. Tetap harus konsultasi dengan dosen wali. Jangan tidak konsultasi. Dosen wali di UNTAD ada tanggal 7 pagi sudah standby dan tanggal 12. Baik, terima kasih Mbak moderator. Ibu kembalikan lagi Mbak moderator. Permisi Bu, saya mau bertanya. Untuk gedung yang tidak bisa dipakai seperti gedung L, itu solusinya bagaimana Bu? Apa? Untuk gedung yang belum bisa dipakai untuk gedung L, itu solusinya gimana? Apa online terus atau bagaimana? Oh, enggak ada online sekarang. Sekarang offline semuanya. Itu kemarin. Jadi gini informasi Mbak lagi, mumpung ada tanya Mbak Imelia tanya. Untuk nanti perkuliahan, kita mulai perkuliahan tanggal 26 Februari, itu sudah mulai perkuliahan dimulai. Tetapi untuk minggu pertama 26 sampai tanggal 3 kuliahnya adalah online. Untuk semua mata kuliah online. Hanya 1 minggu. Setelah acara wisuda tanggal 3, tanggal 4 kita kuliah,
tanggal 4 ya. Pokoknya tanggal setelah wisuda, tanggal 5 Maret, 4 Maret. Ya, tanggal 4 Maret itu kuliahnya semuanya offline. Semuanya offline. Ya. Jadi perlu diingat lagi bahwa kuliah minggu pertama itu online semuanya. Minggu kedua, kuliah minggu tatap muka kedua semuanya offline. Mengenai bagaimana solusinya, sudah kita atur solusinya. Kuliahnya di mana, sudah ada ruangannya. Memang L sampai sekarang pun tidak boleh digunakan untuk kuliah. Ya? Oke, Bu, lupa itu. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ibu, permisi izin bertanya. Loh, katanya sudah. Ya, mohon maaf, Ibu. Untuk minimal poin yang disimpoin itu berapa ya, Bu? 130. 130. Baik. Ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Monggo, Mbak moderator, sudah? Baik, terima kasih. Tibalah di penghujung acara yaitu penutup. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat. Siap-siap untuk perwalian. Ibu akhiri, Ibu tutup ya. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ayo, semangat. Terima kasih. Makasih. Mute.